Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Pada malam ini kita akan membahas mengenai backup dan restore menggunakan MySQL dan phpMyAdmin. Nah, sebelum kita memulainya, pastikan teman-teman sudah memiliki layanan MySQL ya, atau database service yang sudah terinstall di laptop. Di sini saya menggunakan fasilitas dari sistem operasi Ubuntu, di mana saya remote menggunakan SSH. Dan di Ubuntu sendiri MySQL-nya sudah menggunakan sistem secure MySQL, sehingga huruf besar dan huruf kecilnya itu sudah bersifat case sensitif ya. Jadi jika teman-teman menggunakan Ubuntu, perlu diperhatikan jika masih settingan default itu menggunakan settingan secure. Jadi nanti huruf besar huruf kecilnya mohon diperhatikan. Oke, langkah pertama apabila teman-teman ingin melakukan backup database, pastikan teman-teman bisa masuk ke dalam layanan MySQL dengan perintah MySQL -u root -p. Nah, karena di Ubuntu sudah menggunakan secure, jadi setiap kita login ke dalam database kita perlu memasukkan password. Nah, kita masukkan password. Oke, sebentar, salah passwordnya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam password dalam layanan MySQL ya. Untuk melihat database yang ada di dalam, kita tinggal perintah show database. Nah, ini adalah daftar database yang ada di dalam layanan database service ini. Oke, kita ingin melakukan backup, contohnya di database yang ini. Kita tinggal shell use, kita ketikkan database-nya apa, kita enter, dan sudah change, kita berada di dalam database. Kita tinggal lihat show tables. Oke, nah ini adalah tabelnya ya. Tabelnya ada 4, barang, detail transaksi, nota pembelian, dan supplier. Nah, ketika kita ingin melakukan backup, pastikan kita sudah berada di dalam database, dan ini adalah langkah setelah kita berada di dalam database, yaitu log tabel. Misalkan kita mau barang write. Nah, ini sudah kita log. Nah, kenapa kok saya ngetiknya juga ikut huruf besar seperti yang awal tadi? Layanan MySQL sudah menggunakan layanan secure, sehingga huruf besar dan huruf kecilnya bersifat case sensitif ya. Nah, setelah kita melakukan log, selanjutnya adalah kita select into out file. Ini kita masuk ke directory ya. Di Ubuntu defaultnya itu ada di var lib MySQL files, lalu kita berikan nama misalkan barang.sql. Dari from nama tabelnya barang titik koma, kita enter. Nah, ini sudah sukses. Jika kita ingin melihatnya, kita bisa exit, lalu kita cd, karena kita belum change directory tadi ya, kita menggunakan command change directory var lib MySQL files, enter, terus kita list directory. Nah, di sini ada barang.sql. Jika kita ingin melihatnya, kita tinggal ketikkan chat barang.sql. Nah, ini adalah file data yang ada di dalam barang.sql. Baiklah, sampai di sini kita sudah sukses melakukan backup, karena data tabel yang sudah kita backup sudah berada di directory yang bisa kita pindah-pindahkan, dan datanya tidak mengalami kerusakan. Ini adalah contohnya. Nah, setelah kita backup, otomatis ketika kita ingin melakukan restore ke dalam database yang sama, kita juga memerlukan yang namanya komen untuk melakukan restore tersebut. Lalu, bagaimana caranya? Berikut adalah cara untuk melakukan restore database. Oke, pastikan yang pertama kita sudah masuk ke dalam layanan MySQL seperti biasa. Nah, sudah masuk, terus kita pilih database yang mana, use
Lalu kita tinggal lihat tabel yang akan kita restore ya. Nih, show. Nah, di sini terdapat 4 tabel, tapi di 4 tabel ini kita mengalami missing atau filenya sudah hilang. Contohnya case di sini adalah tabel barang datanya tidak ada. Sedangkan di tabel barang ini datanya itu sudah ngelink di dalam data detail transaksi. Kita bisa lihat nah, di sini adalah kode dari kode barang yang ada di sini. Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan restore database tadi? Komen yang kita gunakan adalah load data in file lokasi file. Berarti load data in file, lokasinya di mana? Di var lib mysql files barang .sql. Lalu setelahnya ada into table, berarti masuk ke dalam table barang titik 2, enter. Nah, di sini sudah sukses, kita sudah sukses melakukan backup ya. Query oke, 7 rows affected, record 7, delete 0, skip 0, warning 0. Kita bisa cek apakah data tersebut sudah kembali. Tinggal kita kembalikan perintah select from barang. Nah, datanya sudah ada. Di sini B031 adalah kampas rem dan di sini sudah bisa. Jadi ketika kita print menggunakan join, tinggal kita select, kita menggunakan variabel ya. Jadi misalkan kita ingin menampilkan di tabel detail transaksi kode B031 itu apa sih? Nah, kita tinggal kode, B nama barang, from yang pertama kita ambil di detail transaksi kita join, inner join, berarti tabel barang B using kode. Nah, ini adalah join menggunakan perintah query ya. Jadi kita bisa tahu bahwa B031 ini apa dan ini nama barang. Nah, jika kita ingin tahu juga berapa harganya, kita bisa ulangin perintah ini. Kita ulangi perintah ini, tinggal kita tambahkan di sini. Setelah nama barang adalah kita menggunakan variabel a titik, berarti apa di sini tadi ada harga. Dan jika kita ingin mengetahui hasilnya, misalkan harga dan totalnya berapa, kita bisa menggunakan rumus yaitu dot harga dikali dot quantity as total. Nah, kita habis itu langsung kita enter. Nah, di sini sudah muncul kodenya berapa, harganya, dan dia belinya berapa. Total 760. Nah, mungkin ini tabel belum lengkap gitu. Kita bisa menambahkan tabel quantity ya, tinggal kita tambah ada quantity ya di sini ya. Nih, ada quantity as jumlah beli. Nah, nanti tinggal kita enter. Oh, ini kurang koma. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel kode nama barang, harga, jumlah beli, dan total. Jadi 776.000 dikali 10 adalah 760.000 sesuai dengan subtotal yang ada di sini. Gitu. Mungkin tutorial restore menggunakan query MySQL
bisa teman-teman praktekkan. Kita akan lanjut ke dalam menggunakan fasilitas dari MySQL DAM. Oke, tadi setelah kita sukses menggunakan query dari SQL, kita lanjut menggunakan MySQL backup menggunakan MySQL DAM dengan perintah MySQL DAM -u, nama username-nya, password-nya apa, nama database. Lalu kita akan pilih output filenya dan di parlib MySQL files. Lalu kita namakan backup data kita namakan backup data.sql. Nah, kita masukkan password. Nah, sampai di sini proses backup sudah selesai. Nah, kita tinggal bisa lihat ada di directory ini apakah ada. Di sini ada namanya backup data.sql. Tinggal kita lihat cat backup data.sql. Nah, ini adalah data yang ada di dalam database ini ya. Nah, lalu kita mau restore nih, caranya bagaimana? Ini adalah cara untuk melakukan restore menggunakan MySQL DAM. Oke, setelah kita sukses melakukan backup tadi, kita selanjutnya akan melakukan restore ya. Di sini skenario-nya adalah di database tadi semua tabelnya hilang, jadi kita harus melakukan restore ya dengan perintah MySQL -u, namanya username-nya apa, lalu kita menggunakan -p, nama database-nya adalah sesuai yang ingin kita restore ya. Di sini sudah sesuai sampel. Lalu kita pilih di mana lokasinya, ada di var lib SQL files, nama database-nya adalah backup data.sql. Kita enter, masukkan password. Nah, di sini sudah sukses ya. Kita bisa cek menggunakan -u -p. Kita tinggal use nama database-nya tadi apa. Kita tinggal show tables. Nah, di sini sudah kembali lagi. Tinggal kita lihat datanya ada apa saja. Nah, select from kurang T. Nah, ini sudah kembali lagi datanya. Sehingga dengan menggunakan ini kita sudah sukses melakukan backup dan restore menggunakan MySQL DAM. Selanjutnya kita akan menggunakan fasilitas dari phpMyAdmin. Oke, setelah kita sukses menggunakan SQL query dan MySQL DAM, selanjutnya kita akan menggunakan phpMyAdmin ya. Di sini kita harus sudah running web server dan MySQL server agar phpMyAdmin dapat berjalan di komputer kita. Di sini di Ubuntu sudah terinstall satu paket, yaitu Apase2, MySQL dan phpMyAdmin. Untuk melakukan backup, kita tinggal login ke dalam database sesuai dengan username MySQL. Kita masukkan password dan username-nya. Kita masuk. Lalu kita pilih database yang ingin di backup. Lalu kita tinggal pilih menu export. Nah, setelahnya kita pilih apa? Di sini tinggal kita pilih go. Lalu filenya akan berada di folder download. Ini adalah file backupnya. Nah, bagaimana cara merestore-nya? Nah, kita coba buat skenario seperti ini. Ini kita pilih drop dulu. Kita uncheck enable varage key. Kita yes. Nah, di sini skenario-nya adalah database-nya kosong. Bagaimana cara kita ingin melakukan restore-nya? Kita tadi kan pilih menu export, lalu kita pilih menu import, lalu kita pilih di mana filenya. Di sini ada di download. Nah, ini adalah filenya tadi. Lalu kita langsung kita go. Sampai di sini kita sudah sukses melakukan restore dan backup menggunakan 3
macam cara, yaitu SQL query, MySQL dump, dan phpMyAdmin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.